Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Muhammad Iqbal. Saya asal dari Subang, Jawa Barat. Saya merupakan CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Saya lulusan dari STIP Jakarta atau yang biasa dikenal Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Saya dulunya jurusan D4 Teknika. Tujuan saya berkarir di Kementerian Perhubungan adalah saya ingin mengabdikan diri saya kepada negara Indonesia tentunya. Lalu saya saat ini penempatan di KSOP kelas 2 Palembang. Untuk SK dari kementerian saya ditempatkan di sebagai kepala kamar mesin kapal patroli. Namun saat ini saya diperbantukan di unit Lala bagian DLKR dan DLKP. Saat ini di bagian DLKR dan DLKP, tugas dan fungsi saya, kedudukan dan peran, hak dan kewajiban saya saat ini adalah tentang sewa perairan. Yang kedua tentang pembuatan TERSUS dan TUKS ataupun perizinan TERSUS dan TUKS. Yang ketiga, penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Dalam saya menempuh karir sebagai seorang ASN di Kementerian Perhubungan, tentunya saya memiliki cita-cita atau keinginan yang ingin saya raih, yaitu keinginan saya ingin bisa menduduki kursi kepemimpinan di Kementerian Perhubungan, menjadi seorang Menteri Perhubungan. Walaupun menjadi seorang menteri itu memang bukan hal yang mudah dan gampang untuk diraihnya. Tentunya saat ini saya, agar cita-cita saya dapat tercapai, saya mengisi kegiatan saya dengan terus belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Namun cita-cita saya menjadi seorang menteri berat dan susah, tapi saya akan tetap berusaha dan mengejar cita-cita saya agar cita-cita saya dan keinginan saya dapat tercapai. Strategi saya untuk agar cita-cita saya dapat tercapai adalah yang pasti tentunya saya akan belajar keras dan bekerja keras supaya saya dapat meraih cita-cita saya. Dan tentunya yang paling penting menurut saya, kita harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama, baik pada pimpinan, atasan, ataupun bawahan, ataupun teman-teman seangkatan kita. Saat kita menjadi seorang ASN, pasti kedepannya kita akan memasuki yang namanya masa pensiun. Tentunya pada saat memasuki masa pensiun itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik sebelum kita memasuki masa pensiun. Kita harus menyiapkan dari jauh-jauh hari. Hal ini agar kita tidak mengalami yang namanya port power syndrome, atau kondisi di mana seseorang hidup dalam bayang-bayangan kekuasaan yang dulunya pernah dimilikinya. Tentunya ketika masuk masa pensiun, banyak waktu yang dapat kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kita sebagai seorang ASN sebelum memasuki masa pensiun, tentunya kita harus pandai-pandai untuk menabung. Jangan kita terlalu boros menghambur-hamburkan uang, gaji, serta penghasilan yang kita dapat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak perlu. Hal-hal yang ingin saya lakukan ketika saya memasuki masa pensiun adalah, tentunya memasuki masa pensiun adalah hal yang tepat untuk beristirahat. Namun bukan juga kita berarti bermalas-malasan dalam melakukan kegiatan. Kalau saya, salah satu kegiatan setelah pensiun yang menurut saya menarik
yang bisa menjadi pilihan adalah saya ingin menjadi sukarelawan. Tak hanya mencoba hal-hal yang mungkin masih baru, ketika saya pensiun pun saya dapat melakukan hal yang bermanfaat untuk orang yang berada di sekitar ataupun untuk orang-orang yang membutuhkan. Selain dapat menyenangkan orang lain dan bermanfaat serta berguna juga untuk orang banyak, menjadi sukarelawan juga bisa membantu kita untuk bertemu dan berkenalan dengan orang-orang yang baru dari berbagai kalangan. Hal ini bisa meningkatkan sosialisasi kita dengan banyak orang. Pesan saya untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ataupun SMP yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, kalian harus mempergunakan waktu kalian dengan bijak. Di sela-sela waktu luang, jangan kalian habiskan waktu kalian untuk bermain ataupun bermain di media sosial atau bahkan bermain games online. Sebenarnya bermain games atau bermain media sosial bagus untuk melatih otak kalian, untuk refreshing. Namun alangkah baiknya durasinya itu dikurangin. Pergunakanlah waktu luang kalian untuk mengasah keahlian baru kalian. Karena zaman sekarang kalian itu tidak perlu lagi ikut kursus untuk mempelajari keahlian-keahlian yang lain. Dengan hanya bermodal kuota atau internet, kalian bebas dapat mempelajarinya kapan saja dan di mana saja. Karena sekarang smartphone memiliki manfaat untuk mengembangkan keahlian baru yang ingin kalian pelajari, bukan hanya saja untuk bermain games.